invisible game? Jadi invisible game itu adalah bagaimana membaca permainan yang nggak kelihatan. Kebanyakan profesional itu bukan kalah karena mereka bukan kompeten. Itu sistem. Jadi di dalam sistem itu ada namanya permainan yang tidak kelihatan, kekuasaan yang tidak terlihat. Ternyata ada literasi di Amerika itu banyak sekali buku office politik. Di Indonesia itu dianggap tabu. Betul. Jadi bahkan kita bilang office politik itu lebih tabu dari seks ya. Jadi orang masih lebih mau membahas seks daripada membahas office politik. Halo Sobat Otka, selamat datang di Cerita Otka, di mana kita akan membedah strategi dan juga tips-tips seputar studi dan juga karir, terutama bagi kamu yang ingin berkarir secara global. Nah teman-teman, pernah nggak sih ngerasa udah kerja maksimal, memberikan effort 100%, bahkan hasilnya pun sebenarnya bagus, tapi yang dapat promosi dan naik jabatan ke orang lain? Nah, realitanya kerja itu nggak cuma soal skill, teman-teman. Tapi ada juga namanya yang the invisible game. Apa sih itu? Nah, kita bahas langsung sama pakarnya, Pak Glenn. Selamat datang, Pak Glenn. Halo, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik. Ini dari Surabaya ya, Pak Glenn? Ya, saya travel lah, Surabaya-Jakarta. Surabaya-Jakarta. Tapi Surabaya-Jakarta. Sehari-hari di mana biasanya? Nggak mesti. Sering di Surabaya, sering di Jakarta juga. Oke. Sebelum kita diskusi lebih dalam soal invisible game-nya tadi nih, kita pengen kenalan dulu Pak Glenn dengan teman-teman Sobat Otka semuanya. Pak Glenn ini background-nya apa sih? Basically sebenarnya saya juga seorang profesional kerja di corporate ya, sebelumnya ya. Dan selama mungkin hampir 10 tahun itu saya kerja di corporate. Ya. Dan saya ini kan kebetulan orangnya cukup peka dan suka mengamati. Jadi mengamati situasi. Dan yang awalnya, to be honest, rata-rata semua, termasuk saya pribadi, pernah lah kita menjadi namanya korban dari politik kantor, termasuk menjadi pelaku sendiri, gitu. Karena di Indonesia literasi mengenai office politik kan masih belum ada. Betul. Ya, dan saya mempelajari sendiri. Dan yang kedua, selama di Jakarta tuh cukup punya banyak teman-teman yang saya punya komunitas profesional, komunitas marketing, dan banyak teman-teman di Jakarta. Lambat laun, banyak yang konsultasi itu di 3 tahun ya, 3 tahun belakang itu mengenai office politik kantor, mereka bertanya. Nah, cuman saya kan orangnya suka belajar. Jadi, saya pelajari dan saya cari literasinya. Ternyata ada literasi di Amerika itu banyak sekali buku office politik. Di Indonesia itu dianggap tabu. Betul. Jadi bahkan kalau kita bilang office politik itu lebih tabu dari seks ya. Jadi orang masih lebih mau membahas seks daripada membahas office politik. Dan di Indonesia belum ada yang membahas. Gitu sih, makanya saya menemukan satu peluang nih, di mana kompetitor kok nggak ada yang main gitu kan. Saya menekunilah. Saya akhirnya shifting tidak dari trader tetapi menjadi mudahnya adalah konsultan politik organisasi. Karena itu relevan dialami semua orang, mau dari level fresh grade sampai level director pun banyak datang konsultasi ke saya. Dan akhirnya ketika saya mulai tahun lalu berani membuka, bikin konten di TikTok, saya berani untuk mulai bikin buku ini. Buku ini kan saya bikin berdasarkan dari bukan pengalaman saya pribadi, tapi saya menangani ratusan kasus. Nah, ratusan kasus yang saya tanganin itu adalah dari semua sektor, swasta, family business, multinational, BUMN, sampai pemerintahan. Dan yang konsultasi itu dari level fresh grade, manajerial, sampai eksekutif director. Jadi director, level, C-level itu banyak. Dari perusahaan itu bukan cuma di Indonesia. Yang saya tangani itu direktur-direktur yang bekerja di perusahaan PMA, dari perusahaan Singapura, Vietnam, Jepang, dan ada profesional bekerja di perusahaan China. Gitu. Jadi scope saya sudah menangani, saya tahu exposure di teman-teman yang bekerja di perusahaan Asia itu seperti apa. Dan saya punya klien perusahaan kemarin konsultasi, dia bekerja di perusahaan salah satu heavy equipment di Jerman juga. Ibarat kata, politik itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi terjadi di, saya bilang sih ini isu global ya. Jadi yang cuma tidak pernah dibahas. Jerman ternyata ada. Jerman full Jerman kencang meritokrasinya, SOP-nya kencang, tetapi ternyata di situ tetap ada loh politiknya. Itu. Jadi saya punya klien yang bekerja di situ, dia cerita gitu. Jadi kalau yang kita selama ini dengar, wah di Jerman enggak kok, di Jerman itu ada. Tetap ada ternyata ya. Ada. Tetap ada teman-teman. Ada. Cuman secara pola semua sama. Polanya benang merah semua sama, tapi politik itu tidak pernah hilang.
Ya. tetap ada. Kita masuk nih ke masalah The Invisible Game, ada di bukunya Pak Glenn juga. Gitu. Apa sih Invisible Game yang paling sering Pak Glenn temukan nih dalam dunia politik kantor? Jadi invisible game itu adalah bagaimana membaca permainan yang nggak kelihatan. Ya. Jadi kebanyakan profesional itu bukan kalah karena mereka bukan kompeten. Tapi kenapa sampai saya menamakan ini bukunya The Invisible Game? Karena di dalam kantor, organisasi itu kalau saya sebutkan adalah sistem. Iya. Itu sistem. Jadi ada sistem itu kan ada orangnya, ada prosesnya, ada outputnya, dan jalan secara automatically. Jadi di dalam sistem itu ada namanya permainan yang tidak kelihatan, kekuasaan yang tidak terlihat, dan kesalahan profesional itu kalah mereka bukan karena nggak kompeten, nggak pintar, tapi karena mereka salah membaca permainan, mereka kurangnya membaca game atau rules ataupun power yang ada di dalam. Jadi karena mereka mostly profesional fokusnya kepada kompetensi. Dan mereka kompetensi itu hanya sebagai tiket masuk, tidak bisa menjadi sebagai survival skill di dalam organisasi. Nah itu makanya saya sampai namakan invisible game. Jadi di dalam sistem, di dalam organisasi itu ada namanya permainan yang nggak kelihatan. Itu sih. Apakah selamanya itu negatif atau ada positifnya juga? Kalau kita bicara dari arti kata politik itu, politik kan artinya sebenarnya bukan mungkin politik selama ini di Indonesia identik dengan pemerintahan ya. Tapi sebenarnya politik itu kalau kita lihat, coba teman-teman kita lihat di Google gitu kan. Nah, sebenarnya secara definisi kan bagaimana sih kita mau mengachieve satu goal, kita mau mencapai satu tujuan dengan kita bisa dengan cara berkoalisi, bagaimana kita menggunakan power of influence kita berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya politik itu salah satu taktik, salah satu cara, strategi untuk mencapai satu tujuan. Nah, itu sebagai kan pisau bermata dua, jadi bisa konstruktif dan bisa destruktif. Nah, ada dua berarti. Ada dua. Nah, yang konstruktif itu gimana nih, Pak? Konstruktif adalah begini, sesimpel ya, kita sebagai orang baru nih, kita dapat project gitu kan, dari owner, dari manajemen kita dapat project, terus ketika kita mau achieve satu goal, kita mau achieve satu project ini kan, otomatis kan, ya di mana kita harus melibatkan para stakeholder di dalam sistem organisasi. Nah, jadi kalau dalam politik itu di konten saya itu, saya di konten dari buku itu saya tulis, saya sebutkan bahwa ini dari pengalaman saya ya, penanganan kasus ya, bahwa KPI meeting itu kan merupakan formalitas. Meeting adalah legitimasi untuk mengesahkan keputusan yang sudah dibuat. Sebenarnya udah ada nih ya. Sebenarnya sudah ada. Nah, jadi orang yang punya akses itu mereka sebenarnya dilibatkan untuk diajak diskusi, tahu nih arah meeting kemana gitu loh. Betul. Kalau orang yang nggak punya akses, mereka cuma datang tapi mereka mereka nggak tahu ini meeting mau arahnya kemana. Betul. Nah, itu bedanya orang punya akses dan nggak punya akses. Tetapi, jadi kembali ke tadi, apa yang dimaksud dengan konstruktif adalah ya bagaimana dia bisa menginfluence beberapa stakeholder yang terlibat untuk mengconvince dan untuk mengesahkan nantinya pada saat meeting itu terjadi. Sebenarnya itu dengan tujuan positif. Cuman orang kadang kan pisau itu bisa bermata dua, bisa memotong daging, bisa membunuh manusia. Betul. Nah, tinggal kalau dipakai untuk apa nih ya? Betul. Jadi kadang pisau itu, atau kita bisa bilang politik yang bagaikan pisau itu, ketika kamu sudah punya power, kalau saya sebut di buku saya itu kan power currency itu kan ada 3, akses, trust, dan persepsi. Nah, kadang itu bisa, kayak contohnya kita sebut orang-orang lama di kantor gitu ya. Kadang dengan kehadiran orang baru, kalau di buku saya itu saya bagi ada namanya political archetype. Orang lama itu saya tulis di situ the loyal knight, orang yang menjaga tahta kerajaan, menjaga sistem organisasi yang lama. Orang baru yang biasanya orang lama itu kan maaf ya cenderung mereka itu kan sudah dengan pola pikir yang lama, sudah terlalu status quo. Orang baru itu kan bisa direkrut dari perusahaan yang baru, dari perusahaan yang mungkin lebih besar, perusahaan multinasional, dan mereka mungkin sudah lebih punya ilmu baru. Dan dianggap mereka tuh punya darah segar yang which is akhirnya mereka di-expect oleh owner, manajemen, atau leader di sana itu untuk bisa memberikan satu perubahan, satu improvement di dalam situ. Nah, akhirnya kalau di buku ini kan saya tuliskan dia sebagai rising star, dan di situ di rising star di dalam hidden hierarchy, rising star sama loyal knight itu berjejeran. Artinya mereka saling membutuhkan, tapi mereka seringnya berbenturan. Betul. Nah, ini juga pasti pernah dirasakan juga. Ini saya pribadi juga pernah sering merasakan malah. Pasti. Karena pengalaman kerja kan belasan tahun ya. Jadi ketika orang-orang dari kalangan profesional di hire,
di level-level tertentu biasanya ya sudah senior level lah gitu. Nah, biasanya yang tadi Pak Glenn bilang, yang orang-orang lama kadang tuh bisa jadi bottleneck terhadap perubahan. Betul. Nah, ini yang sering terjadi kalau dari pengamatan saya pribadi nih, Pak Glenn. Dari beberapa tempat yang saya pernah bekerja nih, orang baru otomatis di-hire oleh owner, oleh pimpinan, ingin membawa perubahan. Ya. Pasti itulah tujuannya, membawa perubahan, membawa perkembangan yang baru. Nah, sementara ternyata setelah join ke perusahaannya, justru ketemu bottleneck di orang lama nih. Ya. Biasanya defensif terhadap perubahan. Betul. Pengen merubah ini nggak bisa. Kita sudah puluhan tahun ngejalin begini, aman aja kok, nggak ada masalah gitu kan. Kita udah berjalan sekian generasi, nggak ada masalah kok gitu. Nah, ini di beberapa tempat dan bisa jadi ini sangat-sangat umum ya, Pak Glenn ya, terjadi di perusahaan keluarga, bahkan di level korporat sekalipun ya. Bisa, korporat bisa banyak. Nah, strateginya nih untuk orang yang baru nih, orang yang baru join, otomatis kan dia punya beban tersendiri gimana caranya membawa perubahan tadi, membawa angin segar tadi, membawa darah segar kayak Pak Glenn tadi bilang. Tapi kan ketemunya bottleneck-nya ternyata di internal yang orang udah lama nih. Karena sempat juga beberapa kasus di teman-teman juga yang terjadi adalah orang baru ini akhirnya terlihat tidak perform jadinya. Terlihat tidak perform sampai akhirnya baru jalan sekian bulan, belum setahun sudah di kick out gitu. Karena dianggap tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasinya owner gitu. Nah, caranya nih bagi teman-teman yang dari level sudah profesional, senior level, ketika di hire untuk membawa perubahan, membawa angin segar ke perusahaan, tapi ketemunya kayak gini, gimana nih kalau dari sudut pandang Pak Glenn? Saya mungkin membawanya dari aspek office politik ya. Saya garis bawahi, saya bukan orang HR, saya bukan orang human capital, jadi saya tidak punya kompetensi untuk bicara mengenai mungkin leadership, ilmu teori leadership yang normatif. Saya tidak punya kompetensi untuk bicara mengenai ke HR-an ya, ke HRD-an ya. Jadi kayak gitu. Jadi karena kenapa saya berani bicara dalam aspek office politik, karena saya sudah ratusan kasus saya tangani. Mau sebutlah top 5 bank besar plat hitam, plat merah, selevel Kadif Kanwilnya udah datang konsultasi sama saya. Perusahaan-perusahaan di Asia, direkturnya udah konsultasi, makanya sampai saya berani klaim. Dan ada literasinya, saya pelajari juga sampai saya rilis buku ini. Sudah 700 lebih lah orang ya beli buku saya ini gitu. Baru berapa bulan terakhir ini. Kalau dari aspek kacamata office politik sebenarnya, mungkin kalau dari kacamata HR kan bagaimana ada assessment, ada KPI gitu kan, ada KPI gimana. Cuman yang saya lihat adalah kebanyakan KPI itu disuruh buat orang barunya itu sendiri. Jadi kayak kelimpungan. Ya, tapi saya tidak mau bicara mengenai teknis HR ini, bagaimana atau organization development segala macam, karena saya bukan orang HR, tapi kalau dari kacamata office politik adalah sistem. Saya sebut organisasi itu sistemnya. Sistem itu akan membaca namanya persepsi daripada setiap kita orang. Ya. Kalau dari saya, prinsipnya adalah berdasarkan pengalaman saya menangani kasus, kita harus punya namanya power currency. Ya, kenapa? Yang power currency itu bagaimana kita punya akses, bagaimana kita bisa punya trust, membangun trust, kita punya akses, dan bagaimana kita membangun persepsi, gitu. Kenapa? Yang dimaksud akses secara sederhananya adalah bagaimana kita membangun, ada orang yang berani mempertaruhkan membawa nama kita ke meja meeting keputusan itu seperti kita punya akses. Kita dilibatkan ketika akan ada meeting gitu kan. Kita dilibatkan dalam mengarahkan suatu keputusan itu akses. Trust itu dibangun, kepercayaan. Apakah kita bisa diprediksi? Enggak. Kalau kita dikasih satu project, kita dipromosikan, apakah kita mengancam sistem atau enggak? Persepsi. Orang yang seringkali kayak netral, diam, saya nggak mau terlibat, kok nggak mau terlibat politik, itu salah. Sejak hari pertama kamu sudah masuk di kantor, kamu sudah hari pertama boarding, di situ kamu sudah join di satu permainan. Itu kesalahan orang. Nah, saya nggak bisa cerita detailnya. Kalau mau tahu detailnya ya nanti bisa di dalam buku gitu ya. Tapi artinya itu hanya secara garis besar. Dan kalau ketika saya connect kan, saya selalu sebut bahwa KPI assessment itu adalah formalitas ya, dimana sebenarnya keputusan mengenai KPI, keputusan promosi, demosi, keputusan mutasi, keputusan ini orang lolos pada itu sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal bagaimana
ada namanya tuh proximity power. Kamu apakah dekat dengan orang, kamu punya power currency enggak? Gitu loh. Jadi menurut saya adalah caranya, kalau di buku tuh saya selalu menerangkan harus bangun namanya power currency. Terus kemudian karena di situ kalau kamu hadir, kamu selama kamu tidak mengancam sistem, kamu bisa membangun power currency di situ, ya kamu akan survive di dalam sistem. Karena kebanyakan orang tuh memang kesalahan profesional banyak tuh mereka tidak membangun power currency. Mereka fokus kepada kompetensi sebagai karir, sebagai currency utama. Jadi outputnya cukup dari apa yang dikerjakan daily aja jadinya ya. Ya, bukan powernya ini gitu ya. Betul. Jadi kata kunci power currency ya. Power currency. Power currency benar-benar. Jadi kalau di buku itu di buku ini saya tulis ada power currency ada 3. Ada persepsi, ada trust, ada akses. Kenapa? Ya karena gini, makanya kan kita relate ya, kita pasti sering dengar orang yang pintar ngomong, nggak bisa kerja, bisa naik. Ya karena dia orang awam sebetulnya pintar menjilat. Iya. Orang yang menjilat, benar, saya tidak menyalahkan, itu sah dan itu benar secara literasi office politik. Tapi ada literasinya. Betul. Tapi gini juga, kalau fakta di lapangan, kalau di berbagai tempat yang saya pernah alami gitu, ya selain sebagai karyawan, juga sebagai, kan saya punya tim kreatif juga, yang jadi klien-klien kita biasanya korporat juga gitu. Kita kan media production ya, jadi kita sering bikin kebutuhan media lah perusahaan-perusahaan gitu. Jadi exposure kita ke perusahaan-perusahaan, saya lihat beberapa orang yang dianggap penjilat ini sebenarnya nggak menjilat juga gitu. Kan kalau kita bicara penjilat, otomatis orang yang bicaranya ya ke atasan, ya gimana mbak, gini mbak cantik banget hari, gitulah secara mata awam ya. Padahal orang yang kita lihat seperti kayak kata Pak Glenn tadi yang punya power currency, nggak gitu juga sebenarnya gitu. Enggak. Orangnya biasa-biasa aja, nggak menjilat, nggak harus bermuka dua juga di kantor sebenarnya. Nah, strateginya sebenarnya kayak gimana nih sebenarnya Pak Glenn? Karena kalau kita bilang orang yang benar-benar murni penjilat yang bermuka dua tadi, kayaknya di atasan juga sebenarnya bisa kebaca ya sebenarnya orang-orang yang mana yang beneran punya power currency, mana yang cuma sekedar menjilat doang nih gitu. Nah, membedakannya gimana nih? Maaf kata, kalau atasan, leader, owner, yang direksi, yang smart, dia bisa membedakan. Pasti bisa membedakan ya. Yang smart saya bilang ya. Tapi banyak yang bias. Nah, ini yang dia. Bias tuh banyak. Kalau saya bikin konten, yang komen, ya sekali orang tuh relate bahwa orang yang pintar ngomong naik itu banyak. Karena kenapa? Sebenarnya gini, ini problemnya 2. Ya, ini fakta di lapangan ya. Tidak banyak atasan itu yang mau tahu lapangan, mau tahu data, dan mereka butuh di feeding egonya dia. Gitu. Jadi kalau owner direksi yang smart, mereka bisa membedakan ini orang beneran pintar atau ngomong. Cuma jadi corongnya aja gitu ya. Tapi maaf kata, masih banyak ini level owner, level direksi, direksi. Apa ya? Mereka tahu ini cuman banyak kasus. Excel aja nggak bisa, pivot nggak bisa. Betul. Gitu loh. Tapi masih dipakai. Itu banyak. Masih banyak. Itu banyak. Kejadian itu banyak sekali. Dan saya yakin banyak teman-teman yang mengalami di seluruh Indonesia. Ya, saya bilang Indonesia, saya nggak usah jauh-jauh lah. Banyak mall swasta, family business, multinational, BUMN. Cuman kalau beberapa perusahaan multinational itu mungkin lebih ada strict ya. Ya mungkin multinational beberapa company itu punya klien lebih strict ya. Apapun itu, sektor apapun, banyak yang itu terjadi. Lanjut, sebenarnya kalau secara literasinya office politik itu kan sistem, saya sebut tadi sistem, owner, leader, dan karyawan, bawahan itu tergabung di dalam sebuah sistem. Nah, sistem itu memang mencari yang stabil. Jadi sistem kita sebagai orang, karyawan, profesional, itu kita adalah sebagai salah satu peran role di situ. Mereka akan membaca apakah kita sebagai profesional, kita ketika kita masuk ke sebuah sistem, apakah kita mengancam sistem enggak? Apakah kita bisa diprediksi enggak? Ketika kita tidak bisa diprediksi, ketika kita tidak align dengan sistem, maka di dalam literasi itu namanya containment, political containment yang sering nggak dilibatkan meeting, disingkirkan. Nah, itu ketika kita sudah tidak selaras dengan sistem.
kadang kenapa bos toksik atau yang orang-orang banyak benci bos toksik tapi kok masih dipertahankan? Karena mereka punya fungsi. Bos toksik itu bukan karena sistem gagal. Kalau saya tulis di konten itu, bos toksik itu pun termasuk dia adalah aset. Karena dia punya beberapa fungsi di sana. Gitu. Jadi termasuk itu adalah bagian dari sebuah sistem yang dimana sebenarnya kalau kita bilang ya makanya sampai ada toksik, kemudian sampai ada orang yang nggak bisa kerja. Selama orang itu masih berguna buat sistem, dia akan terus dipakai. Betul. Karena sistem yang terbentuk di sana udah cocok dengan dia. Sudah cocok. Benar-benar. Bahasa HR mungkin culture fit. Bahasa HR betul. Apakah dia culture fit nggak? Apakah HR mengetahui? HR tahu banyak isu ini tahu, tapi HR adalah part dari sistem. Dan kan sistem terus berjalan. Betul. Kalau HR mau attack ini, ya HR akan mengancam sistem. Benar. Jadi makanya bagaimana supaya sistem ini bisa berjalan dengan smooth, bisa diprediksi. Ya makanya kenapa sampai post toxic tetap ada, orang yang nggak kompeten dipakai karena dia punya fungsi-fungsi untuk mendeliver gitu. Itu ada. Saya sampai bikin di konten, saya bisa ngomong gini. Saya analisis semua kasus-kasus, saya analisa semua. Makanya kadang-kadang kalau dari sudut pandang karyawan nih, mereka punya leader yang dianggap ideal gitu. Ini kayaknya bagus nih, mengayomi, baik, pinter gitu. Justru seringkali di sistem leader-leader kayak yang ketendang keluar nih gitu. Karena memang ternyata sistemnya nggak cocok dengan dia gitu. Nggak cocok. Nggak boleh naif. Iya benar-benar. Banyak profesional tuh naif. Iya. Dan kadang-kadang ya kayak tadi Pak Glenn bilang, kita ketika masuk di satu sistem harus mengambil apa istilahnya? Ambil kubu lah ya. Aliansi. Ambil aliansi gitu. Kalau saya sebut. Hati-hati juga berarti mengambil aliansi gitu. Jangan sampai kita kalau memang target karirnya jangka panjang di sana, berarti mencari aliansinya harus yang benar-benar sistemnya sesuai nih, geng yang cocok dengan sistem berarti ya. Nggak harus selalu, karena gini, pengalaman saya pribadi sebenarnya Pak Glenn, pernah di satu tempat saya itu ada di bawah leader yang ini impiannya semua orang nih, leader yang impian lah, yang benar-benar ngajarin, baik, mengayomi gitu. Tapi memang kalau di mata sistem dia rebel sebenarnya gitu. Karena ketika permintaannya dia nggak gitu, bikin ini tuh nggak gini gitu. Tapi akhirnya apa? Justru tim yang ini yang ketika ada layoff misalnya, ya tim yang ini yang akan dibuang duluan gitu. Nah, berarti kan dari awal kita memang harus melihat juga nih di kubu yang mana kita harus masuk kalau memang ingin jangka panjang di situ ya. Ya sebenarnya bukan melihat kubu yang mana, tapi kita di dalam literasi politik itu kita harus bisa melakukan namanya political positioning sebenarnya. Kita ngebangun namanya political value gitu kan. Jadi memang kita ngeliat namanya political timing, political positioning karena berdasarkan dari ratusan kasus yang saya tanganin, mau perusahaan kecil, perusahaan besar sampai level director. Sama aja. Satu, teman tidak bisa di kantor itu kita nggak bisa cari teman. Betul. Teman bisa jadi lawan. Nah. Ya mungkin kalau orang-orang bilang, oh enggak kantor kita apa gini. Nah, ada dua kemungkinan. Satu, kalau mereka mengatakan kantor kita aman, kita berteman baik, kita gini, tergantung kamu menempatkan diri. Ya, itu benar, tergantung menempatkan diri. Secara bahasa HR harus menempatkan culture kita. Tapi yang kedua adalah, yang pertama, saya lanjut. Kalian masih berada di level operasional. Iya. Di level operasional, belum di level di level keputusan. Keputusan itu di level keputusan itu level politis. Nah di situ politik itu bermain. Saya udah melihat sendiri kasus-kasus, ratusan kasus perusahaan besar. Mau bank plat hitam, plat merah, level kadif kanwil datang ke saya konsultasi, direktur Jepang, Singapura, saya nggak ada yang bersih dari politik. Kalau kamu masih di level-level operasional, di situ meritokrasi masih bekerja. Masih ada. Target, contoh, satu hari harus, misalkan sales ya, kunjungan berapa toko, gitu kan. Kamu harus bisa achieve KPI, itu kan operasional. Di level KPI. Bukan di level keputusan, maka ya di situ masih belum kerasa politiknya. Sebenarnya di level operasional pun banyak kok politik kok, sikut-sikutan, mau main narasi, main tusuk belakang, cari muka. Di level operasional pun banyak politiknya. Jadi itu taktik-taktik destruktif. Ya, tetap yang kedua, tadi kan satu masih di level operasional. Ya, yang kedua sebenarnya mereka naif, nggak mengakui bahwa office politik. Sebenarnya mereka tahu politik itu ada, mereka pernah merasakan, tapi mereka itu kayak mereka tidak mau mengakui gitu loh. Dan sebenarnya
tujuan saya kan adalah bagaimana kita mengedukasi dan Iya. at least kita aware. Betul. Karena kasihan banyak teman-teman fresh grade Iya. Gen Z datang konsultasi ke saya itu banyak juga. Iya. Mereka akhirnya apa? Mereka karena tidak dibekali dengan literasi ini, mereka shock. Ada yang sampai trauma loh. Iya. Resign kerja nggak mau trauma lagi tuh ada. betul. Cewek ada. Kasihan. Karena kenapa? Yang mereka dapatkan di bangku kuliah itu kan teori-teori normatif, Betul. teori idealis. Iya. Oh, leadership tuh begini. Kamu kalau berkarir nanti begini. Mereka dibekali dengan prinsip meritokrasi. Iya. Bekerjalah rajin, bekerjalah dengan kerja keras, kamu rajin, kamu achieve target, achieve KPI, nanti kamu akan naik karir. Waduh, Di lapangan nggak gitu. di lapangan ada begitu. Makanya teori dan praktek nggak sama. Betul. Jadi makanya kayak kita nggak boleh naif. Kita Iya. at least kita harus mau menerima, kita melek lah. Iya. Telinga kita terbuka bahwa dunia kerja realitanya itu jahat sekali. Benar. Nggak cuma di Indonesia ya Bang? Enggak di Indonesia. Yang saya sudah pegang adalah Asia. Iya. Termasuk klien saya, klien saya bercerita dia kerja di Jepang, Jerman. Jerman meritokrasinya bagus, Iya. tetapi di level politis ada. Dia disingkirin bisa. Ada klien saya tuh disingkirin, ada juga. Jadi kita nggak bisa berpegang pada idealismenya kita sendiri aja gitu. Tetap harus terbuka pandangannya Pak Glenn ya. Nggak bisa. Intinya open minded ya, bahwa politik kantor itu ada. Tergantung kita mau memilih join secara destruktif atau konstruktif tadi. Gitu Iya, ya, Pak Glenn. iya. Outcast sendiri kita kan banyak membantu orang-orang untuk mengejar studi dan karir global, Pak Glenn. Ya, Berdasarkan pengalaman Pak Glenn juga nih dengan berbagai macam klien dari berbagai negara, perbedaan terbesarnya di mana sih politik kantor ini di Indonesia dengan yang di luar negeri? rata-rata masih sama sih ya. Masih sama ya? Masih sama. Secara pola sama kok mereka kok. Jadi kayak mereka pemain taktik-taktik politik kayak mereka mau promosi Iya. di sabotase itu ada literasi pre-promotion narrative sabotage, kemudian ketika disingkirkan tidak dilibatkan meeting itu namanya political containment gitu. Sebenarnya secara polanya sama. Sama aja ya? Mungkin budayanya kalau Indonesia lebih sungkan gitu kan. Kalau di negara barat to the point, di Iya. Jerman itu mereka to the point. Iya. Jadi klien saya tuh cerita di Jerman itu mereka di perusahaan itu menyediakan satu wadah, mau improve, Iya. silakan kamu ada disediakan forum, idenya baik siapa, tapi kamu jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu over confident. Oh ini ide gua nih gini. Nah itu tidak disukai di sistem. Tapi bisa cara literasi kan sama. Berarti kan dianggap mengancam sistem. Sebenarnya tujuannya satu sistem. Sistem tuh kepengen align dan kepengen kamu tuh bisa diprediksi. Iya. Makanya disediakan sistem. Cuman kalau di Indonesia mungkin tidak seperti itu. Tapi mungkin gini, beberapa perusahaan besar itu mereka juga di Indonesia, beberapa mungkin multinational company gede itu mereka udah menyiapkan wadah gitu. Secara legitimasinya ada. Iya. Tetapi di Indonesia pada prakteknya orang-orang yang di dalam selama organisasi itu kita masih ada orang-orang, masih ada ekosistem sosial. Selama masih ada ekosistem sosial di situ kekuasaan masih ada. Betul. Di situ politik akan selalu ada. Nah itu makanya kita nggak bisa lepas sampai politik. Politik terjadi dari ekosistem sosial terkecil. Keluarga aja ada kok, rebutan harta. Iya. Itu sikut-sikutan antara kakak adik. Family business kok, kakak sama adik. Itu aja bisa terjadi kok. Iya. Banyak sikut-sikutan kok. Betul. Keluarga. Iya. Saudara. Sampai pecah brand pun ada berapa kita lihat ya kasusnya. Ya itu kan politik terjadi Betul. dari keluarga Iya. sebenarnya. Kita nggak melihat ketika kita sudah masuk sistem. Iya. Kalau saya tulis di buku itu kan ketika kita sudah masuk ke sistem itu kita sudah bukan berbenturan sama personalnya, tetapi sama peran yang dimainkan di dalam sistem itu tadi. Itu kalau saya tulis di buku begitu. Iya. Bisa nggak Pak Glenn, seseorang yang berada di luar sistem, ya kayak tadi kita bahas, orang yang di hire diharapkan bisa membawa angin segar bagi perusahaan gitu. Tapi dia secara culture-nya nggak culture fit nih dengan sistem yang ada. Gitu. Nggak bisa. Ada kemungkinan nggak dia untuk merubah culture-nya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Secara teorinya idealisme, secara idealnya memang semua tergantung dari leader, dari owner gitu kan. Kalau perusahaan itu masih kecil, skala-skala kecil yang ya mungkin di bawah 50 orang itu ownernya masih nurut bisa. Dan apakah perusahaan yang kecil di bawah 50 orang pun saya pernah punya nangani kasus apakah tidak ada politiknya? Wah ada. Ada juga. Ya. Di bawah di level operasional aja, staf operasional itu aja. Kita bilang orang pabrik deh, buruh deh di level produksi ada. Antar security ada politik, ada saling sesimpel ya bermain narasi. Betul. Kemudian gatekeeping, membatasi akses di level staff gitu. Itu
apakah bisa disebut politik? Jadi kita nggak boleh naif kalau bilang, oh kita kekeluargaan. Ya itu branding, itu naifnya mereka, naifnya kalian. Tetapi nggak, kita harus open minded lah, jangan menjadi block minded apa ya, pada mindsetnya kita jangan blocking gitu. It at least memberikan literasi, membuat orang tuh supaya sadar bahwa orang tuh lebih bersiap. Dengan orang kalau apakah artinya dengan kita tutup mata dari politik, apakah artinya kita akan berkarir dengan baik? Enggak juga. Gen Z, apakah Gen Z, fresh grade, sebentar lagi Gen Alpha, maksud apakah mereka akan bisa berkarir dengan baik? Ya belum tentu. At least mereka bisa bersiap-siap. Jadi punya persiapan antara satu masuk ke sistem atau kedua ya siap-siap ke tempat lain yang lebih cocok ya Pak ya. Memang gini, kuali tadi semua kembali ke owner. Tetapi yang menjalankan di dalam kan tetap manusia, ada ekosistem sosialnya. Nah, kecuali ownernya yang dari in charge kan nggak mungkin. Karena owner sudah membayar orang. Nah, selama ada ekosistem sosial seperti tadi, sekecil keluarga, politik aja hebat kok. Apalagi ini di luar sistem. Andai kata sebagai konsultan. Kemarin saya baru ketemu sama salah satu konsultan, dia cerita sama saya. Konsultan itu cerita sama saya sudah kasih ini Pak, saya kasih advice, tapi di dalam nggak bisa tereksekut dengan well. Jadi ada semacam kayak redundant, ada penolakan dan segala macam. Dia bilang, ya kita nggak bisa apa. Konsultan bilang, saya nggak bisa apa. Ya memang nggak bisa, karena kamu tidak involved di dalam sistem. Yang bisa menjalankan, yang punya, makanya saya bilang di dalam buku saya kan adalah power currency. Ya kamu harus punya akses. Kalau dia nggak dapat akses, dia nggak dapat trust, apalagi dia nggak bisa membangun persepsi, dia hanya orang outsider, ya nggak akan bisa. Benar-benar. Harus orang dalam, bukan orang dalam, maksudnya harus yang terlibat di dalam sistem yang memang bisa menjalankan proses itu semua. Makanya ada istilahnya kalau di buku Pak Glenn ada yang namanya jebakan ya. Jebakan dalam karir itu orang yang kerjanya lurus-lurus. Nggak mau ikutan ke dalam sistem lah, nggak mau ada kubu-kubu lah gitu. Kalau naif gitu. Terlalu naif gitu. Itu orang yang terjebak kayak Pak Glenn ya. Ya, makanya saya bilang power currency itu kan ada namanya salah satu kan persepsi ya. Orang tuh kayak gini, oh saya nggak mau terlibat, saya nggak mau punya saya nggak mau berpolitik begini-begini. Itu kesalahan profesional. Ya, berdasarkan dari apa yang saya tanganin kasus analisa adalah sejak hari pertama, kamu sign MOU, sign kontrak PKWT, sign offering PKWT deh kita bilang atau offering letter. Ya, kamu hari pertama masuk onboarding, itu sudah di onboarding sama HR. Di situ sudah kamu welcome to the invisible game. Kamu sudah tahu, HR nggak akan kasih tahu kamu di sini nanti kan ada ya structure organization structure dan ada namanya hidden hierarchy. HR nggak, ketika kamu on board, HR nggak akan memberitahu kamu, ini gatekeeper ya, kamu nanti harus begini ya, itu pembisiknya bos ini ya. Nggak mungkin. Pasti. Itu hidden hierarchy, itu power map. Nah, itu kita harus bisa baca sendiri. Ya mungkin buat teman-teman udah jam terbang udah lama, ada orang yang sudah bisa membaca, memapping itu, mengerti. Tetapi tidak semua orang dibekali literasi itu. Makanya ketika hari pertama kamu join, kamu on board, ya udah paling kamu HR tuh memberitahu, oh ini company profile kita begini ya, owner kita begini, produk kita begini, divisi kita begini. Tapi mereka tidak akan memberitahu politik di dalam kantor. Makanya saya bilang welcome to the invisible game. HR pun nggak, ketika on board, HR nggak akan kasih tahu kamu. Nah, ya kamu harus bisa tahu. Makanya saya menulis buku itu kan untuk benar-benar memberikan literasi, supaya orang nggak kaget. Betul. Karena saya juga pernah melihat begini, dalam satu struktur itu ternyata orang yang punya pengaruh justru bukan orang yang nomor 2, nomor 3 gitu. Ternyata orang nomor 6, nomor 7 yang lebih punya pengaruh merubah alur keputusan gitu. Nah, yaitu berarti kan kitanya harus pinter-pinter melihat dan mapping di mana nih pembisik-pembisiknya tadi gitu. Nah, paling banyak Pak Glenn temukan pembisik-pembisik ini ada di posisi-posisi apa biasanya? Nggak mesti. Jadi bisa jadi ya, saya pernah menemukan satu kasus tuh CEO perusahaan, dia ikut apa kata CFO. Jadi CFO jadi ketika meeting memproposal, CFO yang membangun narasi ke CEO itu ada begitu. CFO bisa, ya. Driver bisa, sekretaris bisa, PA bisa, terus level manager bisa, semua level bisa. Artinya gini, pembisik tuh saya sebut adalah decision maker. Decision maker tidak melekat kepada dia punya posisi apapun.
Kayak tadi saya bilang, CEO aja bisa manut sama CFO. Iya, iya. CEO tuh owner, CFO tuh profesional, Iya. karyawan. Tapi CEO tuh manut, ya gitu aja. Iya. Apa kata CEO? Apa kata CFO? Karena CFO ini dia orang yang sudah lama, Iya. dia juga sebagai bisa berperan sebagai loyal knight, dan dia bisa CFO ini meng-shape decision jadi decision. Jadi peran perannya banyak sekali di situ. Makanya ya harus pintar-pintar beraliansi gitu kan. Karena ketika kita diam di satu sistem akan tetap mempunyai nilai sama kita. Iya. Baik itu positif atau negatif. Kalau kita bicara audiens kita kan kebanyakan masih first jobber, masih baru memulai lah gitu. Iya. Kalau masih baru memulai karir gitu. Untuk bisa masuk ke dalam sistem, kita bicara konstruktifnya aja lah. Kita nggak bicara yang jelek-jelek, yang destruktifnya. Kita bicara konstruktifnya. Meniti karir sampai kita bisa menjadi salah satu dari pembisik-pembisik tadi lah istilahnya gitu. Bisa punya power currency di sebuah sistem gitu. Nah, caranya gimana kalau menurut Pak? Saya bacakan bukan dari point of view HR. Iya. Saya mencoba menyampaikan dari point of view literasi office politik. Iya. Yang pertama, kita nggak boleh fokus ke atasan. Iya. Karena kalau kita hanya fokus ke atasan, berarti kita hanya membaca struktur organisasi secara formal. Ya harus membaca namanya power map, hidden hierarchy, ya kan. Jadi dari situ kita kan tahu sebenarnya hierarki di struktur kita tuh seperti apa. Jadi kita petakan. Betul. Nah, kalau di buku ini kan saya udah bikin frameworknya. Jadi kita bisa petakan gitu loh. Kita bisa petakan seperti apa sih power map di dalam kita tuh seperti apa, kita petakan. Dan yang kedua, kita harus open minded, jangan naif. Betul. Dan ya ini bukan masalah introvert ekstrovert ya, tetapi mau nggak mau kita harus belajar namanya berpolitik sih. Bangun namanya power currency itu adalah framework paling mendasar sebenarnya. Power currency itu fundamental dan mendasar. Kalau kamu nggak punya akses, ya nggak ada yang akan belain kamu. Nggak punya trust, ya kamu akan masuk ke ruangan tapi kamu kayak nggak hadir, dia nggak hadir di situ. Nggak diperhitungkan lah. Nggak diperhitungkan. Jadi power currency itu penting. Iya. Ya detailnya di buku lah nanti. Iya, karena saya lihat dari tadi banyak pembahasan kita, saya lihat kuncinya cuma beberapa poin sebenarnya. Iya. Pertama melek dulu bahwa corporate politik di kantor itu ada, dan kita mempersiapkan mental kita untuk itu gitu. Jadi jangan cuma fokus pada skill output harian gitu. Sekedar apa yang disuruh itu yang dikerjakan gitu. Itu akhirnya akan membuat kita stuck pada level operasional aja jadinya ya Pak. Nah, yang kedua ya punya power currency. Power currency inilah yang nanti akan akan jadi nilai tukar kita nanti dengan jabatan, dengan keputusan gitu ya. Betul. Power currency itu satu tadi, orang yang terlalu fokus ngejar. Karena gini, kadang tuh ketika signalnya kebaca kayak kenapa ya KPI sudah achieve, kita sudah goal, tapi kok pengaruh kita dibatasi, ya kan? Nah, kesalahan profesional kira mereka terlalu ingin membuktikan. Betul. Iya kan, benar kan? Nah, trying too hard to trying too hard. Padahal aku udah coba achieve, aku udah kerja keras, ya kan? KPI udah achieve semua, sudah goal semua, tapi kenapa kok aku nggak dikasih akses ini? Ya karena mereka dari awal tidak membaca power currency itu tadi. Betul. Makanya yang mereka kan bingung. Ini yang pintar jilat, yang pintar ngomong, pintar cari muka malah pisah. Nah, itu makanya jangan jadikan kompetensi itu sebagai salah satu currency dalam karir. Karena itu kompetensi itu harusnya sudah jadi bare minimum orang untuk dapat pekerjaan aja sebenarnya ya, bukan untuk karirnya ya. Kompetensi itu hanya entry ticket masuk. Karena at some point, ya, semua orang punya levelnya sama di kompetensi kok. Betul. Kamu ketika sudah join ke dalam sistem, kompetensi semua sama. Udah dilewatin sebenarnya. Iya. Jadi masalahnya bukan gara-gara kompetensi, tinggal currency-nya. Nah, kita bicara di power currency udah. Betul. Jadi nggak cukup lagi bicaranya soft skill dan hard skill, teman-teman. Udah game yang berbeda. Ini game, makanya kita sebut invisible game. Betul. Kalau fokusnya cuma dari training, pelatihan, dari gelar kuliah, nggak cukup. Nggak bisa. Itu saya udah menjalani itu kok. Itu sama lah. Perusahaan kan banyak tuh, dapat awards, HR dapat award, employer branding top employer, top company to work atau best place to work dan segala macam. Itu legitimasi. Saya ketawa kalau melihat di LinkedIn gitu kan, ini perusahaan ini dapat award. Saya bilang, nah direkturnya aja konsultasi sama saya. Jadi banyak level-level director, GM, kemudian kadif kan gitu. Ya kan kalau kita lihat lah leader-leadernya, manajemennya kan kayak wah
culture kita begini-begini, kita begini gitu kan. Satu sisi jujur saya agak ketawa karena orang-orangnya selevel yang punya jabatan, they come to me, mereka konsultasi. Jadi saya tahu, saya tahu gitu. Cuma ya saya nggak berani sebut kan. Ya politik itu ada dan itu hanya legitimasi dijalankan. Semua jabat. Jadi kayak ketika kita punya bare minimum kan harus punya ijazah, sertifikasi, kompetensi itu kan adalah bare minimum. Dan satu sisi itu ada part branding juga gitu loh. Tapi kita nggak bisa kerja based on dari itu hanya entry masuk, kamu tiket masuk, jepret. Begitu kamu sudah masuk, game-nya kan berbeda lagi. Betul. Itu. Jadi game untuk survive dan meniti jenjang yang benar itu ada lagi. Makanya politik itu survival skill. Yang mungkin tampak jelas-jelas di mata audiens dan masyarakat kita mungkin benar-benar di dunia politik sebenarnya Pak ya. Kenapa menteri ini kok sebenarnya nggak ada background yang sesuai nih? Kok bisa jadi menteri? Staf ahli ini sebenarnya kok nggak ahli di bidang ini, tapi kok dia yang ahli? Kalau itu kan tampak nyata. Betul. Di dunia politik tampak nyata karena emang diekspos gitu. Nah tapi kalau di dunia karir, di korporat, di dunia kantor ya ini terjadi. Cuman kita sering nggak melek aja. Nggak pernah diekspos. Karena selama ini identik politik itu kan ke pemerintahan. Tapi sebenarnya kan sama. Organisasi. Negara kan sebuah organisasi juga. Sekumpulan manusia. Ada pimpinan negara, ada pejabat-pejabat, dan ada rakyat. Ya kan? Nah kan kita sama. Rakyat bayar pajak, konsumen kan bayar pajak kan. Nah di organisasi kan sama. Ada CEO, ada manajemen, ada karyawan pejabat-pejabatnya. Konsumennya ya konsumen ya. Ekosistemnya sama kok. Cuman nggak pernah dibahas. Karena itu seolah-olah tabu. Dan orang yang bermain di politik itu dianggap dianggap penjilat. Jadi selalu negatif lah ininya ya. Stigmanya selalu negatif gitu. Padahal ya belum tentu juga. Karena ya kita memaklumi karena di Indonesia tidak pernah ada literasi office politik atau politik organisasi. Karena dianggap lebih tabu dari seks. Kalau ini seandainya suatu saat masuk ke dalam kurikulum pendidikan di manajemen atau di bisnis misalnya, bisa jadi ya. Bisa jadi karena memang kalau di luar negeri literasinya banyak sebenarnya. Banyak. Literasinya sangat banyak. Nah di kitanya aja mungkin ya masih sangat minim dan jarang dibahas. Itu aja mungkin. Karena kesannya office politik itu cuma jadi keluhan netizen di sosmed sebenarnya selama ini kita lihat cuma jadi keluhan gitu. Nah berarti orang yang ngeluh di sosmed tentang bos toksik, sistem yang begini gitu, berarti mereka baru melek soal politik kantornya aja sebenarnya. Curhat dan menjadi korban gitu. Jadi orang yang terjebak di visibility trap tadi gitu. Terjebak di dalam jebakan karir tadi. Dia ada di luar sistem, makanya akhirnya jadi curhat dan ngeluh di sosial media gitu. Padahal ya kemanapun kita pindah, makanya saya juga ke tim saya ketika ada tim saya yang pengen resign, pengen keluar, pengen pindah, saya bilang politik kantor itu di mana-mana ada gitu. Kalau di sini teman-teman tidak nyaman karena hal A, bisa di tempat lain tidak nyaman karena hal yang B gitu. Atau bisa jadi hal yang sama, cuma nggak kelihatan dari luar gitu. Polanya sama, benar. Jadi ya begitu teman-teman, tinggal kita buka mata. Ya semoga tidak bikin pesimis ya terhadap dunia kerja profesional, karena ya profesionalitas itu tetap menjadi value yang penting dalam berkarir, dalam bekerja gitu. Tapi itu tadi kita harus melek terhadap adanya politik di kantor ini, dan juga harus siap mental. Kita masuk sistem atau enggak ya terserah kita gitu. Ada tips terakhir nggak dari Pak Glenn untuk teman-teman yang sedang mencari peluang kerja ataupun lagi meniti karir, gimana caranya supaya bisa survive dan juga bisa mencapai goals karirnya? Kalau tips dari Pak Glenn apa? Sebenarnya output itu expected. Di dalam sistem saya bilang itu deliverables, output gitu ya. Performance itu expected. Tapi kalau kita bilang impression, reputation, dan political value itu managed. Jadi deliverable are expected, kita udah di-expect ya, dan reputation is managed. Gitu. Jadi kita nggak bisa memang mengesampingkan skill, mengesampingkan kompetisi, nggak bisa. Cuman ya kita nggak bisa kerja dengan itu aja gitu. Betul. Ya kita harus gimana pintar-pintar. Ya mungkin kalau bahasa HR yang bahasa awam kan menempatkan diri, ya sebagaimana pintar menyesuaikan diri. Tapi
saran saya sih belajarlah, kita harus membaca The Invisible Game ini tadi ya. Karena kalau kita nggak membaca Invisible Game ya, kita ya akan dipermainkan di game itu. Itu sih. Sebenarnya kerja dimanapun, di korporasi manapun, sebesar apapun, perusahaan terkenal apapun, orangnya datang ke saya konsultasi capek kok. Berarti ada. Game-nya ada. Benar-benar. Sampai level direktur loh. Betul. Bahkan saya pernah gini Pak Glenn, saya pernah waktu itu ada di satu agensi bersama teman-teman, kita itu membantu proses assessment upper management di sebuah perusahaan multinasional gitu. Orang luar menganggap, wah ini berarti sistemnya udah bagus banget nih, bahkan untuk assessment kenaikan manajemennya udah pakai pihak ketiga, pihak luar gitu. Cuman orang lupa bahwa yang rekomendasi ikut assessmentnya siapa gitu. Itu politik. Tetap politik, jadi sistemnya dibikin seperti apapun rapihnya, politiknya tetap ada. Yang menjalankan Nggak bisa, manusia. tidak bisa dihindari. Itu yang saya maksud di level keputusan tadi. Betul. Itu kan level keputusan, Betul. memutuskan. Iya. Nah, politik tetap ada. Iya. Karena politik itu ada unsur ego, relasional, persepsi. Persepsi. Nggak bisa. Jadi Dia tetap dipersepsikan, saya mau pakai ini, persepsinya bagus, ada unsur egonya, relasional, makanya diputuskan. Iya. Jadi teman-teman kalau mau join the game, the Invisibility Game, baca dulu bukunya. Nah, bukunya bisa didapatkan di mana nih Pak Glenn? Di website saya. Di website Pak Glenn? Iya, di website di www.glennkarela.com. Ada rencana buku kedua Pak Glenn? Ada. Soon akan launch buku kedua dan ketiga. Ini trilogi. Trilogi. Nah, menarik nih. Yang kedua ketiga udah ada namanya? Yang kedua The Art of Survival. The Art of Survival, keren. Yang ketiga? Yang ketiga belum. Belum. Wah, ini kita tunggu nih buku-buku kedua dan ketiga dari trilogi ini. Gimana caranya kita bisa meniti karir dan juga bersaing di dunia kerja yang itu tadi saling tusuk-tusukan, saling dorong-dorong, saling sikut-sikutan, tapi kita bisa dengan cara yang tetap cantik, tetap halus, dan satu lagi konstruktif ya. Iya, harus konstruktif. Jangan sampai merugikan orang lain. Betul. Itu dia kuncinya, teman-teman. Dan bagi teman-teman maupun bagi Anda owner dari sebuah bisnis atau institusi pendidikan, bicara masalah karir tentunya kita juga bicara masalah skill ya. Kita seperti tadi Pak Glenn juga udah sempat jelaskan, kompetensi itu ya tiket entry-nya lah untuk masuk ke sebuah sistem gitu. Tapi apa yang membuat seorang bisa karirnya naik itu tentu adanya tambahan-tambahan skill di luar itu. Nah, skill bahasa adalah salah satunya, teman-teman. Untuk bisa bersaing di dunia global, kemampuan berbahasa, kemampuan berkomunikasi itu penting. Nah, makanya Otka hadir di sini, di mana teman-teman bisa mempelajari, menambah skill berbahasa untuk teman-teman yang persiapan studi maupun karir. Caranya gimana? Silakan nanti cek aja link yang kita tampilkan di deskripsi untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut gimana caranya belajar bahasa di Otka Learning Center Jakarta. Dan bagi business owner juga kalau mau belajar lebih banyak terkait politik kantor tadi, gimana membangun culture di sebuah korporasi supaya politiknya lebih konstruktif, nah bisa hubungi nanti Pak Glenn. Teman-teman, itu aja pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan juga Pak Glenn terima kasih banyak. Thank you. Sudah sharing-sharing, semoga buku kedua dan ketiganya segera selesai karena kita penasaran nih isinya seperti apa, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dadah, terima kasih.